Pengertian risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi, baik berdampak negatif, sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi, maupun berdampak positif, sesuatu yang diharapkan namun tidak terjadi, ya. Tetapi tidak hanya suatu organisasi risiko itu, kejadiannya musibah, bencana itu juga risiko, ya. Kemudian ada beberapa alasan utama mengapa risiko perlu dikelola dengan meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi melalui penanganan terhadap risiko-risiko yang berdampak negatif dan meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan yang berdampak positif, opportunity. Jadi risiko adalah sebagai konsekuen, ya. Pengertian risiko. Sekarang dibaca aja bergantian, ya. Baca aja bergantian. Coba si Araf, baca aja dulu Araf. Oke, Pengertian penilaian risiko. Penilaian risiko atau risk assessment adalah penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan. Risk assessment. Penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan. Dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penilaian risiko merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif atau kualitatif. Penilaian risiko juga bisa diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan keamanan dengan suatu struktur tertentu. Pembuatan suatu rekomendasi khusus dan rekomendasi pengambilan keputusan dalam suatu proyek dengan menggunakan analisis risiko, perkiraan risiko, dan informasi lain yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan. selanjutnya ada tinjauan penilaian risiko. Di sini penilaian risiko berbeda dengan analisis risiko atau dengan manajemen risiko. Akan tetapi, antara ketiga hal tersebut terdapat hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Analisis risiko sendiri kegiatan menganalisa untuk menentukan besar kecilnya suatu risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan besarnya akibat yang ditimbulkan. Setelah menganalisis risiko yang ada dan sebelumnya mengidentifikasi terlebih dahulu risiko seperti apa yang akan terjadi dan bagaimana suatu bisa terjadi, maka tahapan selanjutnya memberikan penilaian tentang besarnya tingkatan terkait risiko tersebut. Hal itulah menjadi bagian dari penilaian risiko sendiri di mana memberikan makna terhadap suatu bahaya yang teridentifikasi untuk memberikan gambaran seberapa besar risiko tersebut, sehingga dapat diambil tindakan lanjutan terhadap bahaya yang teridentifikasi, apakah bahaya itu dapat diterima atau tidak. Dalam nilai suatu risiko, terdapat standar yang bisa dipakai acuan. Salah satunya ialah standar AS atau NZS 4360 yang membuat peringkat risiko sebagai berikut. Di sini ada E, extreme risk atau sangat berisiko, segera secepatnya dibutuhkan tindakan. Lalu ada H atau high risk atau risiko yang besar dibutuhkan perhatian dari manajer puncak. Lalu ada M, moderate risk atau risiko sedang, dibutuhkan sebuah tindakan yang agar risiko berkurang. Lalu ada L, low risk atau risiko rendah, masih ditoleransi. Penilaian risiko sendiri bisa didefinisikan sebagai keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Terdapat 6 fokus dan tipe penilaian risiko, yaitu ada risiko keselamatan, risiko kesehatan, risiko lingkungan, risiko kesejahteraan, dan risiko keuangan. Tujuan penilaian risiko. Tujuan penilaian risiko adalah menetapkan kemungkinan terjadinya dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi supaya dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat.
Tujuan tersebut dapat dicapai melalui identifikasi risiko dan analisis risiko. Langkah risk assessment. Langkah-langkah melakukan risk assessment. Step 1, identifikasi bahaya. Step 2, tentukan siapa yang mungkin terkena bahaya dan bagaimana. Step 3, evaluasi risiko dan buat keputusan berdasarkan pengukuran pengendalian. Step 4, catat temuan Anda. Step 5, tinjau kembali penilaian Anda dan update ketika diperlukan. Risk Assessment Matrix. Matriks penilaian risiko merupakan alat manajemen proyek yang digunakan untuk menilai setiap risiko untuk menentukan apakah manajer dan tim proyek harus mengambil tindakan terhadap risiko tertentu. Matriks ini lebih mudah dilakukan karena sebagian besar informasi yang dibutuhkan dapat dengan mudah diambil dari formulir penilaian risiko. Dibuat dalam bentuk tabel sederhana di mana risiko dikelompokkan berdasarkan kemungkinan dan tingkat dampak atau jenis konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari resikonya. Membuat matriks manajemen risiko adalah langkah kedua dalam proses manajemen risiko, di mana langkah pertama yang mengisi formulir penilaian risiko yang menentukan potensi risiko. Penyusunan formulir penilaian risiko merupakan tugas yang lebih rumit dan melibatkan penentuan risiko. Mengumpulkan data risiko, menentukan probabilitas dan tingkat dampak risiko, memahami konsekuensi, menetapkan prioritas, dan mengembangkan strategi pencegahan risiko. Penilaian risiko hanya menerima tim proyek tentang pandangan tepat mengenai risiko dan prioritas di mana masing-masing risiko ini perlu ditangani. Matriks penilaian suatu risiko ditempatkan pada matriks berdasarkan dua kriteria. Akan suatu risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya konsekuensi akan tingkat yang dampak atau tingkat kerusakan yang dilihat oleh kemungkinan. Satu risiko diklasifikasikan dalam salah satu dari 5 kategori risiko yang hampir pasti akan muncul saat melihat presentasi risiko yang lebih dari 8. Risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya 80%. Profesional. Risiko yang memiliki seldom. Risiko yang memiliki probabilitas kejadian rendah yang tidak bisa sampingkan sama sekali. Risiko yang langka dan luar biasa yang memiliki Kok diloncat-loncat? Coba yang urut ya. Semua dibaca, yang urut. Coba menayangkannya yang betul dong. Per halaman. Ditayangkan per halaman. Ini kan jatuh sekaligus ini. Menayangkannya, membacanya per halaman. Kalau loncat-loncat ini kan kecil-kecil ini. Tadi sebagian PowerPoint-nya nggak dibaca juga. Di atas tadi kan belum dibaca itu.
Konsekuensi dikelompokkan menjadi 5 kategori yang Coba sebelumnya berdasarkan itu tadi udah dibaca belum? A. Sebelum Insik konsekuensi, Pak. Oh, depan sebelumnya. Nah, ini kan belum dibaca. Yang ini sudah dibaca Pak tadi sama Gali Pak. Hah? Yang belum tuh Sudah yang konsekuensi Pak, yang belum dibaca. Yang belum dibaca mana? Yang B Pak, yang konsekuensi. Nah, itu. Ya, coba. Ya, jangan loncat-loncat ya. A. Insignificant. Risiko yang akan menyebabkan kerusakan yang hampir dapat diabaikan terhadap keseluruhan kemajuan proyek. B. Marginal. Jika suatu risiko akan mengakibatkan beberapa kerusakan, namun tingkat kerusakannya tidak terlalu signifikan dan tidak mungkin menghasilkan banyak perbedaan pada keseluruhan kemajuan pada proyek. C. Moderat. Risiko yang tidak menimbulkan ancaman besar, namun kerusakan yang cukup besar. D. Kritikal. Risiko yang konsekuensi signifikan besar yang dapat menyebabkan sejumlah kerugian besar. E. Katastrofik. Risiko yang dapat membuat proyek benar-benar tidak produktif dan tidak menghasilkan apapun dan harus menjadi prioritas utama selama manajemen risiko. Menggunakan matriks penilaian risiko. Ketika risiko telah ditempatkan dalam matriks sel-sel yang sesuai dengan kemungkinan dan konsekuensi, maka menjadi jelas mengapa risiko harus ditangani pada prioritas seperti apa. Masing-masing risiko yang ditempatkan di tabel akan termasuk dalam salah satu kategori. Warna yang berbeda telah digunakan dalam kerangka penilaian risiko. Berikut beberapa rincian tentang masing-masing kategori. Nah, ini dia contoh tabelnya. Lalu ada ekstrim, risiko yang berada pada sel yang ditandai dengan E, warna merah adalah risiko yang paling penting dan harus ditangani dengan basis prioritas tinggi. Tim proyek harus bersiap untuk segera bertindak sehingga bisa menghilangkan risiko sepenuhnya. Dibaca aja satu persatu yang kotak itu. Yang kotak hijau dibaca, kotak-kotaknya tabelnya. Dibaca coba. Supaya ngerti. Likelihood, konsekuennya saya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Likelihood 1, 2, 3, 4. Baca satu persatu coba. Baca tabel kok nggak bisa Anda, gimana sih? Lanjut di sini ada tabel dari consequence. Ada 5, yaitu insignification, ada minor, moderate, major, sama catastrophic. Lalu di bagian likelihood-nya, di sini ada certain atau lebih dari 90% chance, high. Terus ada di minor ada high, moderate-nya extreme, di bagian major extreme, di bagian catastrophic extreme. Lalu di bagian likely ini berkisar antara 50% sampai 90% chance. Di bagian insignification moderate, di bagian minor high, di bagian moderate high, di bagian major itu extreme, di bagian catastrophic itu extreme. Lalu untuk moderate di sini berkisar antara 10% sampai 50% chance, yaitu di insignification-nya low, minornya moderate, moderate-nya high, major-nya extreme, catastrophic-nya extreme. Lalu ada di bagian unlikely berkisar antara 3% sampai 10% change. Di bagian insignification dia low, minornya low, moderate-nya moderate, major-nya high, catastrophic-nya extreme. Dan di bagian rare berkisar kurang dari 3% change. Di bagian insignification-nya low,
minornya low, moderate-nya moderate, major-nya high, dan bagian katastrofiknya high. Gimana anunya penayangannya kok gak stabil? Nggak ditayangkan satu persatu nggak bisa. Ditayangkan per satu pointer. Bisa nggak? Satu Maaf Pak, halaman ini satu saya share halaman. screen-nya dari HP Pak. Hah? Share screen-nya dari HP Pak, jadi nggak bisa satu-satu Pak ditayanginnya Pak. Yang pakai komputer bisa ada nggak? Ya, pakai komputer nggak? Coba. Boleh dong minta tolong yang pakai laptop, bisa Yang tolong bawa di share laptop, screen. coba pakai laptop jangan di HP. Nanti Anda baca tapi nggak ngerti nanti. Coba di laptop. Coba yang pakai laptop coba. Sepertinya nggak ada yang pakai laptop lagi Pak. Hah? Sepertinya nggak ada yang pakai laptop. Siapa yang pakai laptop tadi? Tri. Oke. Ini Anda masing-masing di rumah atau di Urindo? Anda di rumah atau di Urindo ini? Ada yang di rumah, ada yang di kampus, Pak. Nah, yang di rumah kan di rumah kan ada laptop. Coba pakai laptop yang di rumah. Jasmine, di rumah atau di mana ini? Yang Anda ke kuliah nggak bawa laptop? Kuliah nggak pakai laptop? Ini yang cari ilmu itu Anda, bukan saya ya. Yang rugi Anda. Diajar betulan Anda main-main bagaimana? Maaf Pak, ini lagi mau di share screen sama Tri Pak. Nah, ini diajar betulan ya. Ya Pak. Udah kalau begitu dibaca aja, sekarang saya tugasi. Sekarang jumlahnya mahasiswa berapa semua itu? Jumlahnya berapa? 18 atau 19 berapa? mahasiswa Pak. Berapa? 19. 19 itu dibagi kelompok menjadi anggotanya dua orang ya. Anda ini nanti Anda baca di rumah, tapi ada tugas yang sebenarnya membuat makalah. Makalah yang harus dikumpulkan 1 minggu sebelum UAS. Makalah itu nanti ada judulnya, ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada beberapa yang judul itu. Kemudian ketiga adalah pembahasan, Anda bahas. Anda beri komentar, Anda bahas. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka. Itu yang dinilai sebagai tugas. Selain tugas harian yang sudah saya sampaikan. Ini adalah tugas makalah yang akan saya nilai di samping tugas-tugas yang Anda sudah kerjakan. Dalam UAS ini, sebelum UAS, 1 minggu sebelum UAS, makalah sudah dikumpulkan. Saya kasih kebebasan,
hari ini 19 orang itu bikin 9 kelompok, ada lebih satu, berarti ada satu kelompok yang jumlahnya anggota 3 orang. Kemudian Anda baca dari sumber lain dan juga dari poin-poin pointer saya ini, PPT ini, dan juga sebelumnya mengambil topik tentang masalah-masalah isu-isu kesehatan global. Tapi bentuknya masalah, ya. Misalnya isu global dengan Udah ya? lubang ozon. Ya. Lubang ozon topiknya itu Anda kasih kata pendahuluan, apa itu lubang ozon, kemudian Anda bahas kaitannya dengan kesehatan global. Kemudian kesimpulan dan saran, terakhir daftar pustaka. Anda sekarang diskusi kelas, dipimpin oleh Araf Arafi atau siapa yang mau memimpin, membagi 9 kelompok. Kemudian 9 kelompok itu menentukan topik yang akan Anda bahas. Misalnya, perubahan iklim. Perubahan iklim itu adalah masalah isu global. Apa itu? Pendahuluan, ya, kasih pendahuluan. Kemudian pengertian tentang perubahan iklim. Kemudian bab 3-nya adalah pembahasan yang Anda kaitkan dengan kesehatan global. Bab 4 kesimpulan dan saran. Kemudian terakhir ada daftar pustaka. Anda membuat kelompok nanti, sebutkan kelompoknya, isu globalnya apa, dikirim ke saya. Nah, nanti kalau isu globalnya kurang tepat, akan saya kasih topik yang lain atau cari topik yang lain. Misalnya pembuangan sampah. Pembuangan sampah itu belum merupakan isu global. Tapi kalau polusi itu adalah kesehatan global. Perubahan iklim. Kemudian perang. Perang itu juga isu global, mempunyai dampak kesehatan global. Lubang ozon. Kemudian apalagi banyak ya, kemiskinan, masalah gizi buruk, itu adalah isu-isu global. Kependudukan itu isu global. Jadi pilih dari 9 orang itu, Anda bentuk kelompok, kemudian judul-judulnya Anda tentukan, jangan sampai overlap, Anda bahas dalam diskusi kelas ini. Kemudian nanti dikirim kelompoknya dengan judul yang dipilih kepada saya, dan Anda absen sendiri, ya, absen diri sendiri, kirim pada saya. Siapa yang absen hari ini kirim. Jadi hari ini kuliah adalah tentang risiko assessment dan tugas membuat makalah. Bagaimana Kung Araf? Ngerti? Paham? Paham, Pak. Pertanyaan? Boleh bertanya. Jadi langkah pertama Anda membuat kelompok yang 2 orang anggotanya. Kemudian memilih judul, mengambil judul dari berbagai sumber. Kemudian Anda membuat list nama kelompok, kemudian judul ambil dari masing-masing kelompok. Terakhir Anda kirim absen ya. Bisa? Ngerti tugas hari ini sama kuliah hari ini? Halo? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Hah? Nah, ini untuk yang kelompok masalah isu global, pertemuan kemarin tuh Bapak sudah pernah ini Pak, sudah pernah suruh bikin kelompok Pak. Ya, saya berkelompok. Kelompok Nah, itu kelompok kan sudah ada Pak. Yang harian itu. Tapi Beda lagi Pak yang sekarang masalah isu global juga Pak yang Bapak bilang ini. Hah? Itu sudah dibuat kelompoknya Pak.
Apa saja coba contohnya? Satu kelompoknya 3 orang, Pak. 2 orang sekarang. Oh, dirubah lagi, Pak. Tapi bentuknya sudah bentuk makalah. Ada judul, ada kata pengantar, daftar isi, bab 3, bab 4, dan kesimpulan saran. Itu akan saya nilai dari materi-materi termasuk sumber-sumber yang Anda gunakan. Kemarin itu adalah baru tugas-tugas harian yang sebagai latihan. Sekarang berbentuk semacam karya ilmiah tapi makalah besar dalam kesehatan global. Dikumpulkan ya 1 minggu sebelum UAS. Kemudian kalau ada topik yang sama dari tugas harian kemarin, boleh saja Anda ulangi tetapi lebih lengkap. Ya. Halo? Baik, Pak. Halo? Boleh Ya, tanya? Pak. Boleh tanya semua anggotanya, mahasiswa. Kemudian makalah itu disajikan setiap kuliah. Jadi penyajian dan waktu kuliah hanya bentuk PowerPoint. Tapi yang berbentuk makalah akan disampaikan pada 1 minggu sebelum UAS. Jadi presentasi dulu 30 menit, kemudian kuliah sesuai dengan materi yang saya kirimkan nanti. Yang sudah saya kirimkan adalah materi 8, materi 9, dan materi 10. Apa itu? Diary assessment, risk management, kemudian kritik isu kritis, komunikasi kritis, informasi kritis, dan apa itu ya, risk dan yang terakhir yang 10 itu apa judulnya itu? Komunikasi kritis dan komunikasi, ada 2 jenis itu. Udah ngerti? Harap? Sudah ngerti? Siapa mengerti, Pak? Hah? Coba temennya yang belum ngerti. Kalau nggak tanya, sudah saya nggak ngerti. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tri Komalasari. Sebelumnya kan udah ada isu-isunya Pak ya, yang harian kemarin. Itu kan Ya, satu isu 3 orang. Berarti kita rubah lagi untuk dirubah lagi sehingga lagi. terjadi mix. Jadi tidak ngulangi, hanya ngulangi sebagai bahan saja. Yang kemarin itu sebagai latihan, sebagai bahan. Tapi sekarang 2. Jadi kalau temennya itu 2 itu ada yang sudah membuat, 3 itu, yang 2 boleh mengulas itu, boleh tempat yang lain, boleh yang judul yang lain. Jadi itu Agung. Agung.
Gung ini bapaknya kemana? Bentar gua kabarin dulu. Recordnya aku matiin dulu ya. Halo. Halo Yasmin. Halo Yasmin. Ya, halo Pak. Ya, Yasmin dengar suara saya semua. Dengar Dengar, Pak. Pak. Jadi kalau kemarin itu ada pemanasan sebagai belajar, berlatih untuk berdiskusi dalam artian untuk menyusun makalah yang benar, sekarang Anda menyusun dalam tulisan, ada judul, ada kata pengantar, ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang teori-teori atau apa yang dimaksud dengan judulnya Anda itu. Bab 3 pembahasan dikaitkan dengan kesehatan global. Apa negatifnya, positifnya, pengaruhnya, dan risiko-risiko di dalam kesehatan globalnya. Kemudian kesimpulan dan saran. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka. Sehingga Anda belajar menulis kesehatan global secara ilmiah, berdasarkan sumber-sumber yang faktual, yang berkembang sebagai masalah kesehatan global saat ini. Kalau Anda pernah ada yang mengambil topik lubang ozon, Anda ulangi lagi dalam tulisan yang lengkap. Tapi hanya ditulis 2 orang, satu kelompoknya. Sehingga nanti banyak mencakup topik-topik tentang isu-isu global. Tentang kemiskinan, tentang gizi buruk, tentang penduduk, ya. Kemudian polusi, perubahan iklim, banyak sekali. Ada yang belum ngerti? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah, kalau paham, Trikomala udah paham ya. Jadi Anda tulis sebaik-baiknya, nanti dinilai sebagai nilai tugas, nilainya bobotnya 20%. Tinggi ya. Kalau bisa Anda dapat nilai di atas 80. Kalau baik sekali saya kasih 90, berarti Anda sudah nyimpen 20% dari 90, berarti Anda nyimpen poin nilai Anda dalam kesehatan global sudah 18. Ya, sangat berpengaruh. Kalau nanti tugasnya itu nggak bagus, seharusnya Anda dapat A, Anda bisa dapat B, dapat C. Seandainya Anda UTS dan UASnya dapat B atau dapat C, nilai tugasnya dapat 90 akan terangkat menjadi B atau menjadi A. Perhatikan itu. Strateginya, orang kuliah itu kalau ada tugas, itu dikerjakan sebaik mungkin sehingga minimal dapat nilai A. Bukan B. Begitu juga kalau Anda suatu tugas atau ujian dibawa pulang, take home examination, Anda sudah dapat di atas anu B ya. Ini strategi sekolah begitu. Sudah ngerti? Ngerti? Pak, Iya, Pak. maaf Pak, berarti ini kalau untuk Anda, dengerin, ya Pak, kalau siap. Anda ngirim makalah ini 1 minggu sebelum UAS. Kalau Anda nilai jelek akan saya kembalikan. Masih ada perbaikan. Tetapi kalau kelewatan, Anda dapat risiko negatif ya. Oke? Sekarang Pak, Anda izin bikin mengingatkan Pak. foto anunya, foto absennya, kirim ke saya. Baik Hari Pak. ini adalah karena saya membagikan poin PPT-nya baru semalam, berarti cukup Anda baca saja di sini, diskusinya besok. Tapi PowerPoint yang ke-9 dan 10 dibaca ya. Ya Pak. Kemudian kalau sudah pernah tugas harian, misalnya pernah membuat isu global tentang lubang ozon misalnya,
Anda nulisnya akan gampang. Anda boleh presentasi minggu depan, boleh. Sambil nanti setelah presentasi diperbaiki, 1 minggu sebelum UAS Anda kirim. Sehingga saya harapkan paling tidak Anda dapat nilai 80 ke atas. Kalau negatif Anda 30 atau 20, saya nilai sampai begitu ya. Paham? Paham, Pak. Kalau paham, sisa waktu 40 menit gunakan untuk diskusi dan mengakui kelompok. Pak, izin bertanya dulu, Pak. Apa? Izin bertanya, Pak. Berarti ini untuk penugasannya ada 2, Pak ya? 1 membuat makalah, 1 membuat PowerPoint, Pak ya? Dan PowerPoint-nya itu nanti akan PowerPoint itu dipresentasikan adalah tiap nanti pertemuan kelas, Pak ya? presentasi ya. Ya, Pak. Ya, tapi nanti kalau makalahnya Anda lampirkan PowerPoint-nya juga lebih bagus ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Harapkan Araf dapat Ya, nilai Pak. minimal 80. Ya, banyak mahasiswa yang lalai tentang tugas-tugas ini. Ya, ini pemahaman kesehatan global. Oke? Oke, Pak. Saya tutup, diteruskan dengan diskusi dan membagi kelompok. Memilih Siap, judul Pak. masing-masing. Ya, pimpin silakan. Siap, Sampai Pak. ketemu minggu depan ya. Dan Oke, Pak. Makasih, Pak. kelompoknya dan judulnya kirim ke saya pakai WA ya. Ya, Pak. Nanti Ya, saya kirim di grup, Pak. Hah? Nanti saya kirim di grup, Pak, untuk materi sama kelompoknya, Boleh, Pak. ya, boleh. Ya, sudah saya tinggal ya. Baik, Pak. Anda berani untuk diskusi kelas sama membagi kelompok dan menentukan judul. Terima kasih. Saya keluar ya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Guys, mau nanya dah. Ini kelompoknya mau milih masing-masing apa gua bagiin sendiri? Masing-masing. Masing-masing aja, oke.